ريم للأسف بالبداية صباح الخير طبعا للأسف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد يوجه غرامة مالية للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب مباريات العراق والأردن الأخيرة على ملعب جذع النخل في البصرة والتي كانت ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم. العقوبة جاءت بسبب تصرفات غير منضبطة لبعض الجماهير العراقية والتي تضمنت التصفير أثناء النشيد الوطني الأردني أثناء قراءته. Fans Arab Saudi kesal, supporter Jepang masih belum pulang ke negaranya karena ingin mendukung timnas Indonesia yang akan melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan yang seru ini, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa komen dan klik suka jika kalian suka sama video ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pokok pembahasannya. Laga antara timnas Indonesia versus Arab Saudi yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada Selasa malam nanti rupanya mengundang minat yang luar biasa bagi penikmat sepak bola Asia. Bukan hanya supporter timnas Indonesia yang menanti laga krusial tersebut, tetapi ada sebagian supporter Jepang yang saat ini memutuskan untuk tidak pulang dulu ke negaranya karena ingin bergabung bersama Ultras Garuda dan memberi dukungan kepada skuad timnas Indonesia. Setidaknya ada sekitar 3.000 supporter Jepang yang sebelumnya datang ke Indonesia untuk mendukung negaranya saat berjumpa timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat malam lalu. Namun, setelah laga yang dimenangkan Jepang 4-0 tersebut, mereka sampai detik ini masih tinggal di Jakarta. Selain karena mereka merasa betah di Indonesia, mereka terang-terangan mengatakan akan kembali hadir ke Stadion Gelora Bung Karno untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Keramahan dari supporter Indonesia dan pengalaman menarik di Stadion Gelora Bung Karno membuat mereka mantap untuk turut mendukung timnas Indonesia. Setelah melihat betapa cintanya supporter timnas Indonesia kepada tim nasionalnya, meskipun kalah membuat kami merasa ingin jadi bagian mereka. Kami ingin dukung Indonesia kalahkan Arab Saudi, ujar salah satu supporter Jepang yang diketahui bernama Yatsako Katimura. Ya, kami sengaja untuk tidak pulang dulu, karena kami ingin jadi bagian dari supporter Indonesia. Selain memberi dukungan kepada Indonesia agar lolos ke Piala Dunia, kami juga takjub akan atmosfer yang luar biasa di Stadion GBK. Kami pasti senang nanti akan bergabung bersama Ultras Garuda di sana, imbunya. Kami akan ikut berlatih koreografi bersama mereka. Bahkan kami akan membuat satu spanduk besar yang nanti bertuliskan Garuda dan Samurai bersatu untuk kemenangan Indonesia, jelas Yatsako. Di lain sisi, fenomena supporter Jepang yang memilih untuk mendukung timnas mendapat sorotan dari media Arab Saudi, Al Arabiya Sport. Media yang berbasis di kota Riyadh itu mengungkapkan kekesalannya kepada supporter Jepang karena memilih untuk mendukung timnas Indonesia. Ini tentu sebuah kejadian unik yang terjadi di Indonesia. Para supporter Jepang yang saat itu datang ke Indonesia untuk mendukung negaranya, saat ini masih tinggal di sana untuk memberikan dukungan kepada tim negara kepulauan tersebut, tulis Al Arabiya Sport dalam artikel terbaru mereka. Tak hanya itu, media tersebut juga mengaku takjub dengan solidaritas dan persahabatan yang terjalin antara supporter timnas Jepang dan Ultras Garuda. Jepang memang menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan tuan rumah Indonesia. Namun, hal menarik terjadi setelah pertandingan kedua tim. Supporter Jepang menunjukkan sikap yang luar biasa. Tidak hanya membantu membersihkan stadion, mereka juga berinteraksi hangat dengan supporter Garuda, imbuh Al Arabiya Sport. Persahabatan erat antara supporter Indonesia dan Jepang menjadi sesuatu yang menarik. Ini menunjukkan kalau sepak bola itu bisa menyatukan, lanjut media tersebut. Sementara itu, para pemain Arab Saudi yang sudah tiba di Indonesia mengungkapkan kekagumannya terhadap pemandangan ini. Kapten timnas Arab Saudi, Salman Al-Faraj mengatakan bahwa hubungan baik antara supporter Indonesia dan Jepang menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Persaingan panas di lapangan seharusnya tidak membuat panas suasana di luar lapangan. Melihat persahabatan supporter Jepang dan Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana sepak bola menjadi jembatan antar bangsa, ujar Salman Al-Faraj. Sementara itu, menjelang laga akbar yang akan disorot negara-negara di Asia ini, timnas Indonesia mematangkan persiapannya demi bisa meraih hasil maksimal. Bek timnas, Calvin Verdong, menyebut psikologis tim tetap positif dan fokus persiapan laga kontra Arab Saudi. Tim tetap positif. Kami berbicara satu sama lain, kami melakukan meeting. Kami merefleksikan laga melawan Jepang.
Kami tetap bersatu sebagai tim, semua saling mendukung. Itu yang paling penting, kata Verdonk di sela-sela latihan timnas di Stadion Madia GBK Minggu malam. Kemenangan sangat krusial jika ingin menghidupkan peluang memperebutkan posisi 3 atau 4. Pasalnya, tim Garuda saat ini di peringkat 6 alias dasar klasemen dengan 3 poin. Indonesia terpaut 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Tiongkok, dan 2 poin dari Bahrain. Melawan Arab Saudi, poin penuh menjadi harga mati karena hingga pertandingan kelima timnas masih tanpa kemenangan. Pertandingan melawan Saudi sangat penting. Kami harus memenangi pertandingan ini, apalagi di kandang, ucap Verdonk. Verdonk mengakui kekalahan 0-4 dari Jepang membuat semua kecewa. Meski begitu, tim bertekad bangkit merebut kemenangan atas Arab Saudi. Kami tidak melakukan tugas dengan baik melawan Jepang karena skornya 0-4. Tapi kami tidak ingin melihat ke belakang dan kini menatap ke depan melawan Arab Saudi, ucapnya menambahkan. Yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya ngomong juga. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Sheikh Salman Al Khalifa, kini buka suara menanggapi permintaan resmi dari Asosiasi Sepak Bola Bahrain. AFC menyatakan telah menerima kekhawatiran dari BFA mengenai masalah keselamatan dan keamanan tim nasional Bahrain jelang pertandingan tandang melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 mendatang. Kami pihak AFC sangat memperhatikan kekhawatiran ini dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. Kami mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman, terutama di platform daring. Bunyi pernyataan Salman bin Khalifah dikutip dari laman resmi AFC. AFC juga menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia untuk memastikan kondisi pertandingan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Polemik ini pun telah menjadi perhatian di luar Bahrain dan Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam, Bongda 24. Dalam pemberitaannya, media Vietnam itu bahkan memberi judul menohok terkait permintaan negara presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa tersebut. Timnas Bahrain pakai akal bulus karena takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda dalam artikel yang mereka buat. Sementara pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin timnya akan mengalahkan Bahrain jika pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan itu disampaikan Shin Tae-yong merespons permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain kepada AFC supaya duel melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral, alias negara lain. Shin Tae-yong mengaku sampai saat ini belum mengetahui keputusan terkait venue. Namun dapat ia pastikan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain jika laga berlangsung di kandang Indonesia. Soal permintaan Bahrain, kita tunggu jawaban PSSI. Tapi, kalau Bahrain datang ke Indonesia, kita pasti menang melawan mereka, kata Shin Tae-yong. Apalagi saya yakin dan percaya dengan dukungan penuh supporter dan skuad yang kami miliki. Jadi wajar jika mereka cari alasan untuk tidak datang ke sini, sambungnya. Senada dengan Shin Tae-yong, para penggemar sepak bola Indonesia juga menganggap timnas Bahrain takut kalah dalam laga nanti jika bertanding di SUGBK. Hampir semua masyarakat Indonesia meminta kepada PSSI untuk menolak permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain tersebut. Hal tersebut didasari oleh sportivitas, karena timnas Indonesia bersedia bertanding di Bahrain. Jika permintaan itu dikabulkan oleh AFC, pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana alias Coach Justin, memberikan opininya melalui media sosial X. Ia meminta Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFC. Kalau AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, kita pindah Federasi Oseania saja, atau bikin federasi sejenis AFC, yang tandingan dan diisi oleh negara non-Timur Tengah. Buka cuitan akun X @CoachJustin. Terlepas dari hal di atas, timnas harus mampu memperbaiki performa di sisa pertandingan yang ada. Kemenangan tentu menjadi target utama, terutama dalam laga-laga yang akan datang melawan tim-tim kuat lainnya di grup. Indonesia diharapkan dapat meningkatkan mentalitas dan kekuatan fisik para pemain, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan gawang lawan.